Apabila berhasil, maka Bapak Ibu akan masuk ke halaman atau dashboard utama dari Mendeley. Baik, kita lanjutkan ya. Mohon maaf atas kendala teknis yang terjadi. Semoga Bapak Ibu masih tetap stay tune di sini karena kita masih berlangsung dan baru saja masuk ke part yang kedua. Berdasarkan survei, banyak yang tidak tahu bagaimana cara menggunakan Mendeley, baik itu membuka akunnya atau kemudian mendownloadnya. Di sini saya akan menjelaskan secara detail sekali. Nah, yang pertama ketika Bapak Ibu masuk ke laman Mendeley, tampilan utamanya adalah seperti ini ya. Nah, lalu setelah itu yang kita lakukan adalah kita create free account. Untuk selanjutnya kemudian diarahkan ke Elsevier. Kenapa diarahkan ke Elsevier? Karena ternyata beberapa tahun yang lalu pada tahun 2013 Mendeley sudah berhasil diakuisisi oleh Elsevier. Padahal Mendeley sendiri baru establish itu pada tahun 2008 kalau tidak salah. Nah, kita masukkan email kita, kemudian dilanjutkan dengan memasukkan nama awal kita, nama akhir kita, dan juga password. Nah, selanjutnya setelah registrasi berhasil, maka halaman akan sampai ke sini. Kita isi status kita saat ini dan juga bidang studi kita apa. Contohnya di sini saya memberikan contoh student atau PhD student. Kemudian bidang kajian ilmunya material science. Nah, Bapak Ibu kalau misalkan peneliti tulis researcher atau lecturer, kemudian bidang ilmunya silahkan dicantumkan. Dan jangan lupa untuk mencantumkan, maksudnya mengklik tanda biru di sini di make profile public. Supaya nanti ketika kita punya profile dan akun dari Mendeley, maka nanti publik bisa melihat kita ya. Karena ini kayak Facebook versi scientific. Nah, apabila berhasil, maka Bapak Ibu akan masuk ke halaman atau dashboard utama dari Mendeley. Akan muncul di sini ada tanda Mendeley yang memunculkan profil kita. Kemudian yang kita lihat di sini, yang paling pertama kita lakukan adalah kita klaim publikasi yang pernah kita terbitkan. Kita klik claim publication. Nah, maka nanti sistem akan meminta kita memasukkan atau menginput nama akhir dan juga institusi kita. Nah, contohnya untuk saya ketikkan dan ternyata berhasil. Saya menemukan akun saya, entah ini di Elsevier, entah ini akun di Science Direct, saya juga kurang tahu. Tapi ketika saya klik itu ternyata muncul. Nah, bisa jadi ini saya pernah waktu dulu ketika saya masih S1 saya pernah bikin akun terus saya lupa lagi. Tidak masalah, karena dengan mengklaim publikasi ini, semua akun yang pernah kita buat akan muncul. Kita klik search, kemudian kita klik lagi it's me. Maka selanjutnya kita akan mengklaim profil kita, bahwa itu memang profil kita sesuai dengan daftar publikasi yang kita punya. Maka selanjutnya kita isi data-data kita, baik itu status kita, kemudian juga institusi kita bekerja, kemudian bidang ilmu kita tuliskan di sini, dan juga penelitian kita terkini supaya nanti orang tahu ketika melihat profil kita, oh ternyata misalkan saya ini aktif di bidang ilmu fisika material gitu kan, kemudian chemical engineering dan lain sebagainya. Karena di sini saya mencantumkan juga research interest-nya. Nah, di halaman ini kita isi profil kita secara lengkap. Dan kita juga bisa memasukkan ORCID ID ya. Jadi ORCID ID kita kalau kita pernah buat silakan di-linkkan di sini. Nah, kemudian setelah kita berhasil mengisi profil, maka akan muncul daftar-daftar publikasi yang pernah kita terbitkan. Nah, selanjutnya
Seperti inilah tampilan dari Mendeley versi web ya. Ada halaman untuk posting status, kemudian melihat networking-nya. Nah, kita akan mencoba untuk masuk ke cara yang kedua. Setelah kita berhasil membuat akun, kita akan memasukkan daftar-daftar pustaka yang berasal dari file PDF yang ada di komputer pribadi kita. Caranya kita klik di sini di bagian library, kemudian kita klik import document or library. Maka selanjutnya kita diminta untuk memasukkan file-file PDF yang akan kita import ke dalam Mendeley versi web ya. Jadi ini harus online. Maka setelah kita pilih artikelnya, maka tara semua artikel akan masuk 1, 2, 3, 4, pokoknya sebanyak apapun yang kita klik, sebanyak apapun yang kita import akan muncul di sini. Nah, di sini di bagiannya ada tab menu, kemudian ada menu utama, menu fungsi utama, kemudian di sini ada daftar koleksi, dan di laman utama adalah artikel yang atau file referensi yang kita jadikan sebagai daftar pustaka. Nah, kalau kita klik salah satu artikel di daftar PDF yang kita import, kita jangan lupa untuk mengecek detail referensinya. Ini isinya adalah metadata. Apa itu metadata? Jadi metadata itu adalah sekumpulan informasi yang kemudian memuat pertama judul dari pustaka. Untuk artikel berarti judul artikelnya, kalau buku judul bukunya. Kemudian nama penulisnya juga ada di sana. Kemudian juga ada judul jurnalnya, tahun penerbitannya, abstraknya, dan terakhir ada DOI-nya ya. Nah,